Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Nabda liqa'ana bil basmalah. Kita wis krungu nabda bil basmalah iku langsung sirahe iku mendadak ngelu. Setelah ini kan enggak ada kegiatan toh. Iya kan? Kata dihiasi apa mana kelasnya? Setiap pagi kelas ini bau jenazah. Dipel, sing ngepel gak banyu, langsung iki dituang, apa namanya? Wipolnya dituang. Menghilangkan jejak ya. Menghilangkan jejak kos kaki maksudnya. An-Nizam page 6. Oh 7 ya. Your book is new. My book is old. An-Nizam. Mana An-Nizam? Buat apa Nizam itu? Buat apa Nizam? Nizam itu buat ini di halaman berikutnya. Fawaidun nizam bil madrasah. Fawaidun nizam piro-piro faedah nizam. Kegunaane kedisiplinan itu gaya apa? Lin nizami fawaidu al katsiratu. Lin nizami ku tetep keduwe nizam fawaiduhu utawi piro-piro faedah nizam al katsiratu kang akeh minha setengah saking fawaid katsira. Number 1, yusahilu jami'al a'malil madrasiyati. Sahala yusahilu mana? Oke, mempermudah urusan pekerjaan-pekerjaan sekolah. Bayangkan sekolah nggak ada kedisiplinan. Contoh kecil, misalkan sekolah. Tartibus sunduk, tartibul khizanah. Al-khizanah bila tartib kaifa. Makanya kan saya berkali-kali bilang cermin kepribadian seorang santri itu bisa terlihat dari hal yang kecil apa, bagaimana dia menata lemarinya. Ada loh anak putra itu yang nata baju itu presisi gitu ya. Diukur pakai penggaris 25 cm, 5. Iya ada. Anak putri juga, anak putri tertib itu wajar, biasa. Tapi kalau anak putra kok tertib, rapi, itu khariqul ada, luar biasa. Walaupun cuma bertahan beberapa hari gitu ya. Oke, number 2, yurihu al-mudarrisu jisman wa aqlan. Yurihu al-mudarrisu jisman wa aqlan. Yurihu artinya menenangkan. Aroha yurihu, menenangkan. Rohatun itu artinya apa? Tenang. Berarti nek gak roha gak? Berarti sekarang kalian gak? Tapi enggak, sekarang anggap saja sekarang ini kita istirahat. Biar terasa tenang. Siapa yang tenang? Mudarris. Jisman wa aqlan, secara jasmani maupun rohan. Apa namanya? Akal ya, rohani boleh. Yasrahu sudurat talamid wa yazidu fi sa'adatihim wa sururihim wa ridhahum anil madrasati. Yasrahu sudurat talamid, melapangkan hatinya murid-murid dan menambahkan
kebahagiaan mereka, kesenangan mereka, wasururihim sama artinya waridohum dan keriduan mereka anil madrasati terhadap sekolah. Anak yang berangkat tepat waktu dengan anak yang terlambat tidak tepat waktu dibedakan atau disamakan? Harusnya dibedakan untuk suatu keadilan. Nah, itu kan bisa tercipta kalau ada kedisiplinan. Paham tuh? Bayangkan kamu datang pertama, disamakan hukumannya dengan yang datang terakhir. Secara manusiawi kan gak ridho, gak bahagia. Makanya saya tuh kurang setuju ketika ada anak yang datang gitu ya. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi itu yang dimarah-marahi. Paham tuh lah? Kumpul gitu ya. Yang kumpul cuma berapa gelintir begitu. Mana teman-teman kamu? Oh nggak ada yang datang. Bagaimana ini? Ini penting banget. Lu sing teko kok sing di sini. Harusnya secara logika kan sing nggak teko sing perlu diislamkan. Yang sudah Islam yo jarno. Aja ngomong wis sembayang gawe gak kopian, rada acak-acakan. Wah iki bid'ah iki. Zaman Nabi gak ono, sing gak celono, ya zaman Nabi gak ono gak celono. Wong-wong tahlilan, wong-wong selamatan, wong-wong dan sebagainya dibid'ah-bid'ahno. Wong Islam dikafir-kafirno. Kayak kulo sing gurung sembayang, sing gak tapek pamukum iku lho ajarono. Ngerti maksud saya? Arek sing teko jadi seneni. Justru dikasih ini apa jenenge? Apresiasi. Harusnya seperti itu. Harusnya, tapi pada kenyataannya kan saking padatnya dinamika yang ada sehingga kadang itu kesiswaan juga manusia kurang adil dalam memberi tindakan. Sing terlambat 10 menit dengan yang terlambat 15 menit dijadikan satu. Hukumannya bodoh. Ya karena kan manusia juga bukan malaikat itu. Nah, malaikat kan enak otomatik. Ngerti otomatik ya? Wis gak manual. Kalau manusia kan masih manual, dicatat, ditindak. Belum kalau besok ada sakitnya, ada capeknya. Kalau malaikat nggak ada. Yukawinu fi nufusi talamidhi syarifal adati wa yu'awwiduhum atau wa yu'ahhiluhum lil hayati al-istimaiyati al-munazzamati. Amik lama. Yukawin menyusun fi nufusi talamid di dalam diri murid-murid syarifal adat, kebiasaan yang mulia. Wa yu'awwidum. Nah ini di sini ada awada yu'awwidu dengan ta'awada ya ta'awadu. Kalau awada yu'awwidu ini artinya membiasakan. Kalau ta'awada ya ta'awadu terbiasa. Ana ata'awadu bil qiyam li sholatid duha arba'a rakaatin. Saya terbiasa melaksanakan sholat duha 4 rakaat. Ana u'awwidu nafsi lil qiyam qabla subuhi. Saya membiasakan diri saya untuk bangun sebelum subuh. Jadi ada ta'awwada ya ta'awwadu dengan awwada ya awwidu. Lah di sini kedisiplinan itu membangun di dalam diri murid itu kebiasaan yang mulia. Maksudnya apa? Berangkat tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya istirahat. Pelajaran hari ini apa saja itu sudah ditata sebelumnya. Paham ya ini ya? Syarifal adat itu kebiasaan yang mulia. Wa yawidum atau dan membiasakan mereka untuk taat. Hidup di dunia maupun di akhirat semua terikat oleh kedisiplinan. Jadi nggak ada yang namanya saya kepingin hidup bebas. Wong mati ku lho ana kedisiplinane. Dimana ketika sudah meninggal masuk ke dalam liang lahat, selang berapa langkah ditinggal sama para peziarah didatangi oleh malaikat mungkar nakir.
Padahal itu soal jawab sudah dibocorkan sejak lama. Iya kan? Iya enggak? Di Taimon Rebuka kan mesti kandaan ya di apa talqin toh. Itu merupakan kedisiplinan. Sudah urutan-urutan. Nanti setelah alam barzah itu kiamat, nanti masuk ke alam apa berikutnya? Ke alam apa berikutnya? Pada akhirnya masuk ke dalam dua jurusan. Jurusan surga dan jurusan ngono. Itu merupakan rentetan kedisiplinan. Enggak ada orang hidup di dunia enggak punya kedisiplinan. Ayo kalau orang enggak berdisiplin, waya mangan aja mangan, waya turu aja turu, ngombe sak karepmu. Ora usah mikir awake. Los ya gak suwe. Paham ya? Sak gak disipline wong iku tetep disiplin. Minimal ngatur awake dhewe. Saiki nggak kelambi apa, mending nggak kelambi apa. Cocoke nek bawane ngene atasane apa. Biasanya kan begitu. Iya kan? Diatur, semua ada keteraturan. Nah, nidham itu keteraturan itu. Wa yu'ahiluhum lil hayati al-istimaiyati al-munadzamati. Untuk mentakhil itu ahala yu'ahilu itu untuk mengajarkan kepada mereka kehidupan bermasyarakat yang tertib. Al-munadzamati yang tertib. Number 5, yusaidu ala tarbiyati talamid al-jismiyah wal aqliyah wal khuluqiyah. Nek kholqiyah itu penciptaan luar, nek khuluqiyah itu khuluq, akhlak. Nah, itu beda harokat loh ya. Nek kholqiyah itu ciptaan luar. Ya, ciptaan luar itu ya penampakan luar. Nek khuluqiyah jeruan. Nek kholqiyah joboan, nek khuluqiyah jeruan. Allahumma kama hasanta kholqi fahasin. Ya Allah, sebagaimana engkau bagusi ciptaan luarku, maka perbagusilah juga ciptaan dalamku. Maksudnya apa? Ya batine, pikirane, secara rohani. Alamatun nizam jayyid. Alamatun nizamil jayyidi. Tanda-tanda kedisiplinan yang baik. Innalin nizami al jayyidi alamatin minha an yakuna ratiban ala watiratin wahidatin fala yakunu soriman ahyanan walayyinan ukhra. Kedisiplinan itu harus dalam apa ya? Satu konsep yang runtun. Fala yakunu soriman, dan tidak terlalu ketat. Ahyanan kadang-kadang, maksudnya kadang-kadang enggak ketat, utawa kadang-kadang lentur. Jadi maksudnya itu ya sudah flat aja. Ojo kadang ku di apa namanya itu di tegasi, dikerasi, terkadang dilembuti. Karena nek wong dikerasi terus engko ana pegele sing ngerasi, dan nanti ada pemberontakan dari murid. Paham ya maksud saya? Dan ojo kadang dilembuti terus. Suwe-suwe apa? Ngalem, nek ngono ngelonjak. Maka standar aja. Maksudnya standar itu jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu bawah, jangan terlalu keras, juga jangan terlalu lembut, standar aja. Sehingga ketika ditarik garis tengah itu semua bisa menyesuaikan. Paham gak maksud saya? Kamu kan pengurus. Kalau kamu terlalu keras sama anak-anak, ojo tutup arek-arek, kamu dewe kan suwe pegel. Terus anak-anak juga suwe pembangkang malah. Terus kamu terlalu baik dengan mereka. Nah, akhirnya kan diremehno. Anak-anak juga ngalem. Cepet. Lunak. Mentolo dibelah. An yakuna adilan laisa fihi mahabatan. Mahabatan itu artinya bias.
harusnya menjadi ukuran yang adil, bukan malah bias. Ngerti bias? Bias itu nggak jelas. Bias nggak jelas. Contoh, anak jam 5.06 itu berangkat ke sekolah enggak? Berangkat sebagian. Jam 9.10 berangkat berdua tok. Cak Toyib mungkin ngawur. Saya lewati kayak gak delok, melirik. Cuma 2 orang perwakilan. Lah itu bagaimana menindaklanjuti seperti itu? Nek bias itu kadang kemarin ditindak, besok nggak ditindak, besok nggak direkap, kapan hari ditindak tiba-tiba. Paham ya menurut saya? Itu bias. Makanya dalam rangka menegakkan kedisiplinan itu harus kuat antara yang mendisiplinkan dan yang didisiplinkan. Makanya dulu saya pernah bilang, kamu jangan bosan-bosan saya marahi, jangan bosan-bosan saya ingatkan, jangan bosan-bosan saya tegur. Dan saya juga melatih diri saya itu tidak bosan-bosan mengingatkan kamu, nggak bosan-bosan memarahi kamu, nggak bosan-bosan menegur kamu. Jadi ada 2, ini sportif. Paham ya maksud saya? Lo anggitmu menindak itu enak. Ya kamu pernah dentri kan? Sing menindak anak terlambat ke masjid, menindak anak opo yang melanggar itu, pegel apa enggak? Apa pegel? Kita sportif aja, saya juga sportif. Saya juga pernah jadi murid, pernah jadi santri. Ketika saya jadi guru, saya pernah jadi kesiswaan. Ya saya gitu kan. Tiap hari itu bukan kok saya marah. Dalam rangka ini tadi lo mendisiplinkan. Makanya saya bilang kamu jangan bosan-bosan saya ingatkan. Dan saya juga agak bosan-bosan ngingetin kamu. Nanti kan ada yang begini, rek wis tak kandhani balak-balik. Cik pancet ae. Ini bagi saya. Arek terlambat, yuk Senin ono. Menit terlambat mana? Senin ono mana? Menit terlambat mana? Ya Senin mana? Biasa ae, gak usah terlalu wih apa. Kata ya apa? Wong sing ngekeki hidayah iku sapa? Apa nger? Napa dhewe kan cuma usaha gitu. Enggak usah baper. Don't be hard feeling. Jangan terlalu gitu. Santai aja. Jadi harus sama-sama kuat. Yang sebagai kamu sebagai objeknya juga kuat, saya sebagai subjek, fa'il, maf'ul. Fi'ilnya apa? Ya kedisiplinan itu. Berdisiplin. An yakuna mabniyan ala rahmah la ala rohbah. Kedisiplinan itu dibangun dari mabniyan ala rahmah, kasih sayang. La ala rohbati, bukan kebencian. Manusia dulu itu kalau mau mukul anak ini gue tak bismillah dhisik. Jangan mukul anak ketika dalam kondisi marah. Wah itu sing pukulan bukan pukulan kasih sayang gitu, tapi pukulan kebencian. Mesti katanya gepuk, katanya jewir itu bismillah dhisik. Ininya di dukno dhisik awake. Beda dengan wis lagi gas ya. Kok nek mau balapan iku speednya gitu ya. Langsung gawe jewir. Iku arek gurung disentuh wis mangkal dhisik. Pernah ngalami kan? Kamu kan pernah jadi objek dan di waktu yang sama kamu jadi subjek ketika di asrama. Oh iya, aku nek dijewer dengan model pengurus yang mencurung aku gak seneng, maka aku kudu sumen. Nah, terlambat lagi. Ya sini. Padha juga sih iki njewer diplontir sampai kate kuping iku malik sampai arekku njukir balik ya. Tapi dengan aku ngguyu mang, ya besok jangan terlambat lagi ya. Besok terlambat lagi ya kayak gini lagi. Dengan telat terus. Blok. Oh wis omongane ku jelep bangun ya. Plontir, ya wis. Akhirnya apa? Ketika dia jadi pengurus besok, yo melakukan hal yang sama. Aku gede peluntar-peluntir kuping sampai dawa. Misalkan. Ditiru. An yakuna sabitan yanfudhu fi jamil ahwal. An yakuna sabitan, sabit mana sabit? Sabataya sebutu fahuwa sabitun.
sabat yasbut itu artinya menetap. Sabit itu isim fa'il. Berarti disiplin itu tetap yang bisa dipraktekkan untuk segala kondisi. Contoh misalkan bahasa, dalam segala kondisi aku tuh jalan sebagaimana sholat dalam kondisi apapun wae duhur ya, adzan duhur. Masih kamu kemarin misalkan ikut apa namanya itu Bantara, ikut Laksana, Eltur, apa kegiatan. Dalam kondisi apapun, wae sembayang yo, sholat. Berlaku kedisiplinan itu. Jangan angin-anginan. Ngerti maksud saya? Aturan ada, tapi kalau tidak istiqomah antara subjek dan objek ini ya sudah, ini hanya sebatas hiasan. Konsekuensi apa logis ya ada ya di sana, masih ada tulisannya, masih ada. Oh sudah nggak ada, sih gitu lebih BLK kalau bahasa kini kan ada kan ya konsekuensi logis yang di benteng kecil itu masih ada, masih udah nggak ada ya, masih berlaku nggak itu? Nggak berlaku. Ya untungnya negara kita ini kan UUD masih dipegang kuat. PP ya, peraturan pemerintah masih dipegang kuat. Keputusan presiden dan sebagainya masih dipegang dengan kuat, akhirnya berjalan. Lah, nek gak berjalan akhirnya jadi pajangan. Terlambat 1 menit, hukumannya membaca Al-Kahfi. Terlambat 2 menit membaca Al-Kahfi plus Ar-Rahman. Nah, nek sing terlambat iki banyak gitu. Sampai oleh hukuman mau sak juz, mlebu kelas jam berapa? Nah, ini kan perlu analisa. Ngerti maksud saya? Menetapkan kedisiplinan itu butuh analisa. Kalau dibuat kayak gini nanti dampaknya seperti apa? Makanya di sini ada mabniyan ala rahmah, untuk kasih sayang, bukan ala rohbah. Sering kan saya ucapkan begini. Jangan kalian buat peraturan yang mana iki nerak awakmu dhewe. 1. Yang kedua, jangan membuat peraturan yang mana nanti akan kamu revisi. Sebelum dua-duanya ini kan bisa lah kita simulasi itu. Disimulasi aja supaya energi ini nggak habis hanya untuk trial dan error. Ngerti maksud saya? Contoh kecil, bagian bahasa ini kencang, entry baru kencang. Mari kan pergantian. Wah, angkatan kemarin bejat bahasa itu. Sekarang kita hidupkan bahasa. Wajib ala kulli fardin an yatakallam bil lughatil arabiyyah wal injiliyah. Man la yatakallam bi hadza ini lughata ini. Nah, misalkan falahul jaza wal iqab. Wes landep omongannya lincip. Barang berjalan seminggu, dia pegel keliling pondok. Kene wis di peringatkan pakai bahasa Arab. Pindah ke sana sing kene wis mulai bahasa Indonesia maneh. Pegel sampai loro. Iku namanya nerak awake dhewe, kesaran. Membuat hukuman yang kamu dhewe juga kesaran. Ngerti kesaran ya? Kesusahan. Kamu nyuruh anak ngafalkan 50, kan kamu juga harus nunggui. Iya tak? Orang menghukum dengan yang dihukum, iku padha lorone lho sebetulnya. Yang menghukum ya nunggui. Nyuruh anak berputar lapangan lari, kan dia kan juga ngawasi. Ya padha panas. Iya kan? Nek gak ngawasi, ya iso berbuat curang. Terus engko anak-anak itu gini, awake gak ono kok santai ae, potong kompas. Shortcut kan begitu. Terus yang kedua, jangan membuat peraturan yang mana nanti kamu revisi lagi. Direvisi akhirnya begini, melihat situasi dan kondisi kesaran itu. Ya sudahlah, hukumannya nanti kita turunkan ganti yang lain. Nah, akhirnya kan ngene, kan regane. Enggak ada harga dirinya kedisiplinan itu. Nah ini besok-besok nek kate gawe sekolah atau kate gawe pondok, ya dipikir memang dianalisa jarak sekolah dengan pondok, waktu sholat, waktu makan, sholat apa jenenge duha ya itu seberapa, kamar mandi jumlahnya berapa, santrinya berapa, kamarnya berapa, jarak itu perlu dipertimbangkan semua. Awamilun nizam, faktor-faktor kedisiplinan. Ijadun nizam tabi'un lil awamil al-atiyah.
mewujudkan kedisiplinan, ijad, aujada yujidu ijad, menciptakan atau membuat kedisiplinan, itu meliputi beberapa faktor. Apa aja itu? Al-aba'u, orang tua, wal mudarisu dan guru, wa mudirul madrasati dan kepala sekolah, wal idaro al madrasiyah. Apa kemarin idaro madrasiyah? Kurikulum, atau boleh juga administrasi sekolah. Wa binaul madrasati wa mauqi'uha wa bi'atiha. Wa binaul madrasati dan gedung-gedung sekolah, wa mauqi'uha dan lokasi sekolah tersebut, wa bi'atuha dan bi'a mana bi'a? Environment. Apa ya? Bi'a itu. Bi'a itu lingkungan. Bi'a itu lingkungan. Al-aba banyak ini. Al-aba orang tua. Bagaimana orang tua itu bisa membantu sekolah? Ayyastati'u al-aba'u Musa adatal madrasati ala ijadin nidam fiha. Bagaimana peran orang tua dalam ikut serta membangun kedisiplinan sekolah? Yang pertama, an yukawinu fi nufusi abnaihim adatat ta'ah. Adatit ta'ati. Membentuk di dalam diri-diri anak-anak mereka kebiasaan taat. Dari kecil di rumah. Bangun pagi meneh dhewe anak. Sebelum dhewe anak ditoto sik awake sak bojone. Nah, wis duwe anak wis siap. Kapan bangun, kapan mandi, kapan makan, kapan bermain, ya kan? Kayak kamu dulu masih kecil itu loh. Andai kan dulu kamu nggak didisiplinkan, nggak diajar disiplin sama orang tua sejak kecil, mungkin sekarang ya wis tertekan di pondok itu. Makanya karek mondok tapi gak apa jenenge? Gak kuat. Utawa sekolah tapi mendwablek, nggak berdisiplin itu bisa jadi karena latar belakang ketika dulu di keluarga tidak ditekankan masalah kedisiplinan. Wassorohati, jujur. Wal amanati lan amanah. Wasidqi lan wasidqi. Sidqi sama dengan jujur. Fil qauli di dalam perkataan, wal amali dan perbuatan, fil manjili di dalam rumah. Suroha itu nanti kalau di Fathul Qorib ada nanti lafdun sorih. Sorih itu artinya berterus terang. Kamu ini jelek. Wah, itu lafdun sorih itu. Kalimat yang jelas, terang, gak atik tadang aling-aling. Nek digawe kinayah. Kinayah itu apa? Itu kamu tuh sebetulnya itu lebih cantik kalau ditambahi dengan dirambut lawa itu. Padahal yo aslinya yo kate ngomong sing pertama cuma gak tumeka, maka dibuat kinayah. Kelasnya ini bersih ya, tiap pagi dipel gitu ya. Tapi menjelang siang itu ya tetap bersih wong mana SK itu. Menjaga kebersihan kan anadzafatu minal inna wa jamilun yuhibbul jamal. Ya dilihat aja kenyataannya bersih apa enggak. Ini lafdun sorih atau kinayah? Sore ya. Ya jadi bagaimana cara orang tua berperan aktif dalam membangun kedisiplinan sekolah? Ya dengan cara di rumah itu ya diajari kedisiplinan. Anak pulang sekolah itu tas ditaruh mana, baju ganti ditaruh mana, terus mau main di mana, ojo dikei HP ya. Misalkan idharu atau fihim wastihbabuhum likulli ma yakumu bil mudarris minal a'mal wa musaiduhu fi kulli ma yubdilu minal majhudi fi tarbiyati abnaihim. Menunjukkan kasih sayang
kepada mereka dan kecintaan kepada mereka dengan kepada anak-anaknya maksudnya. Likul lima yakumu bi al mudaris. Setiap kali contoh begini, guru menyuruh anak-anak nanti di rumah dibaca lagi ya pelajarannya. Nah di rumah itu sama orang tuanya diajar lagi apa enggak? Nek wong tua sing paham kedisiplinan, ya diajari mana apa yang diperintahkan guru di sekolah untuk dikerjakan di rumah, PR lah bahasanya. Orang tua juga ikut mendampingi. Bahkan PR bagak urusanmu ambek gurumu, ya gak gitu. Ya gak apa-apa nek kepengin koyo ngono delok ae anakmu dadi apa. Makanya ada saya kadang kalau parenting itu ya ono percaya ono gak percaya. Sama anak terus kasih sayang, lemah lembut, berkata yang positif. Teori gampang. Ayo nangino anakmu esuk-esuk. Ayo sekolah. Bener ya? Ayo sekolah. Tambah melungker. Terus gugah kok ngono. Sak jam gak tangi arek. Saya enggak. Melek. Duduk. Saya instruksikan longgo. Sudah, angkat tangan kanan. Tangan kiri. Kepala goyang-goyang. Melek. Berdiri, wis baru. Angel. Ayo wis. Siaga 2. Langsung tuk nodek ngene. Oh sadis. Nek kepengin anakmu dadi wong sing cekatan apa sing lemot, ngerti lemot ya? Lemot iki kelewas. Dari kecil pendidikan itu. Mulai kecil. Sebelum anak itu sudah jadi anak kecil ya, di perut itu juga sudah dididik, dikenalkan. Mbak dicekel wetenge, ini Adana, suaranya seperti ini. Itu kan ngono. Dijak ngomong. Itu ketika dia masih di dalam kandungan. Sebelumnya tak tarik mana. Ketika mau itu ya. Ayo ki yang ngono. Apa? Makanya bibitnya itu juga harus dipersiapkan. Muraqabatu muadzabati abnaim. Iki muraqabatu muadzabati abnaihim wa tabkirihim kula yaumin wa ta'diyatu ma alaihim min wajibati manziliyatin wa ghairiha wa hadduhum alal qiyami bi kulli ma ta'muruhum bihil madrasatu alal wajhil ajmal. Muraqabah yuraqibu makna Rokoba Yuroki ini mengawal menemani mengawasi mendampingi Rokoba yuraqibu. Mendampingi muadzabati abnaim, mendampingi atau mengawal. Muadzabah itu kehadiran anak-anaknya. Wa tabkirihim dan kedisiplinannya, maksudnya tabkir itu kedatangan pagi itu loh. Kula yaumin wa ta'diyati ma alaihim min wajibati manziliyah. Wajibati manziliyah PR, tugas rumah. Wahadum alal qiyam bikulli ma ta'muruhum bil madrasati alal wajhil ajmal. Mendesak atau menekan atau apa ya bahasanya. Ketika disuruh guru ini ada PR gitu ya atau apa? Ya, orang tua juga harus ana PR gak? Enten, Pak. Ya ndang dikerjakno engko nang dolen maneh. Nggih. Ngerjakno PR. Nek gak paham, ya makanya ada muraqabah didampingi, dikawal. Ini sing gak paham.
Bukan malah wong tuane sing ngerjakno. Kamu pernah nggak ketika ngerjakan PR di rumah itu ditinggal gelodak karena orang tuamu? Gak pernah kan? Masih ditinggal gelodak ya gak apa-apa sih, mandiri. Perkalian silang misalkan. Terus bahasa Inggris kan momoke anak-anak sekolah dulu SD. Gak paham bahasa Inggris. Padahal sekarang kamu nek ndelok PR adik-adikmu gampang gitu ya. Ngene tok. Ya. Ono air terjun noleh. Adamu taklifil atfali a'malan manjiliyatan tafukuhum an ta'diyati a'malihim al-madrasiyah. Adamu taklifil atfali a'malan manjiliyatan tafukuhum an ta'diyati a'malihim al-madrasiyah. Adam, apa Adam? Adam itu enggak ada, maksudnya menghindari atau meniadakan. Taklif itu paksaan. Kallafa yukallifu memaksa. La yukallifu wa nafsan illa usaha. Ono kalimat taklif lah. La yukallifu wa. Kallafa yukallifu wa. Kallafa yukallifu membebankan atau memaksakan. Maksudnya apa? Meniadakan pemaksaan atau tidak memaksa gitu loh. Al-atfal. Tidak memaksa anak-anak untuk mengerjakan PR ya, amalan manjiliatan. Tafuku itu melebihi. Anta diati amalihim al-madrasiyah. Jadi tidak membebankan kepada anak pekerjaan-pekerjaan rumah yang mana melampaui atau melebihi dari tugas-tugas sekolah. Ada nggak anak itu yang di rumah itu dikongkoni, dikon ngepel, dikon kora-kora, ya dikongkon semua macam-macam. Sehingga anak ini habis energinya hanya untuk ngeramut oma, sehingga tugas-tugas sekolah malah tidak dilaksanakan atau dikerjakan. Lah, nanti kalian sebagai orang tua, sebagai aba itu loh kan bab abun, enggak ya mbak ibunya bisa orang tua. Nek ngongkon arek dikira-kira. Di samping juga melatih anak ya untuk dicuci piring. Piringnya sendiri dicuci ya Mas. Kora-kora. Semari resik dibanting, biar. Piringnya dhewe dikoraki dhewe, gak usah piring sak apa jenenge? Sak ember gak usah, latihan. Cuci baju barangkali aja gak apa-apa pelan-pelan. Ojo kelambi rompek dikongkon ngumbahno. Belajar nyapu nih kotorane dhewe. Habis main apa aja dibersihkan, dirapikan mainannya itu enggak apa-apa. Yang penting kita harus tahu kira-kira arek iki mampu apa enggak. Jangan taklif terhadap pekerjaan yang melebihi. Arek SD tapi dia kon meja iki ijen. Itu namanya pembebanan yang di luar batas kemampuannya. Tapi ya, anak 5 kesini, angkat mejanya ini. Nah itu baru. Nah arek alia kok ngene ya, arek loro. Wis itu ae iso ngangkat itu. Digolingno kan? Cukup. Al mudaris, bagaimana mudaris? Inna wajibal mudarisi fi awalil qiyam bimin hatihi wa ta'lim. Minha itu profesi. Oh sorry, mihna tuh ya, mihna. Ini profesi. Apa artinya itu berarti? Kewajiban seorang guru fi awal qiyam bimihnatihi. Jadi tugas utama guru itu adalah profesinya sebagai iki lho at-ta'lim, mengajar. Nek ta'alum apa artinya? Belajar. Walakinnahu la yahtasiru fihi bal yashmalu siyasatat talamid fi istidbabin nidami li'annahu amalun muhimun min awamili ijadin nidam bil madrasati. Harakatono
kewajiban utama guru itu adalah mengajar. Akan tetapi tidak layah tasiru. Layah tasiru itu tidak terbatas. Ihtasoro yahtasiru itu terbatas. Ihtasoro yahtasiru itu artinya terbatas. Nek layah tasiru berarti tidak. Tugasnya guru utama itu mengajar, tapi tidak terbatasi di dalamnya. Akan tetapi yasmalu siyasata talamid, harus menguasai, meliputi, mencangkup yasmalu, meliputi, mencangkup siyasata talamid. Ya, mengatur murid-murid juga. Mengatur murid-murid juga. Di dalam apa? Fi istidbabi an-nidham, untuk menertibkan kedisiplinan. Makanya ada di sini ada yang keliling ke asrama gitu ya. Ada yang keliling ke poskestren, ada yang jaga di sana di titik ini kan begitu. Di samping guru itu juga tugasnya mengajar, tapi juga punya andil dalam menertibkan kedisiplinan. Li'annahu amalun muhimun, amalun muhimun, pekerjaan yang penting min awamili ijadin nidham bil madrasati. Peran yang penting, pekerjaan yang penting dalam menciptakan kedisiplinan dalam sekolah. Mudirul madrasati sampai 5 ini. Mudirul madrasati, innali mudiril madrasati taksiron aziman fi ijadin nidhami fiha. Fal umuru allati tata'allaqu bihi hiya nufudhu asy-syakhsi wahtimamuhu bi amril muwadzabati wa tabkir wa inayatuhu bil harakati al amati wa atfuhu ala mudarrisina wa syadda azrahum wastimaluhu as-sawaba wal iqaba. Mudir madrasah perannya bagaimana dalam kedisiplinan? Ini nufudhu asy-syakhsi, pengaruh. Nufudhuhu asy-syakhsi, pengaruh kepribadiannya. Pengaruh kepribadian itu seperti apa? Ada orang itu berpengaruh, ada orang itu tidak berpengaruh. Contoh misalkan ketua dentri siapa? Ketua dentri ngomong dengan yang bukan dentri ngomong sama atau beda? Pasti ya lebih pengaruh yang ketua dentri, yang punya kewibawaan. Nah, kepala madrasah juga begini, pengaruh dari dirinya. Wahtimamu bi amril muadzabati wa tabkir. Muadzabati mang apa? Kehadiran. Wa tabkir, kedisiplinan pagi. Ketepatan waktu, tabkir itu maksudnya. Perhatian dia kepada kehadiran dan ketepatan waktu. Wa inayatuhu bil harakatil amah, dan perhatiannya kepada gerakan-gerakan yang umum. Watfu ala mudarrisin, dan apa namanya itu, kasih sayang, apa ya, perhatian lah kepada para guru. Wasyadda azrom, dan memperkuat dukungannya. Maksudnya guru-guru itu diperkuat oleh kepala sekolah untuk mendukung program-programnya. Ngerti mas saya? Guru-guru itu harus membantu kepala sekolah gitu loh maksudnya, mendukung apa namanya itu, program-program yang sudah dicanangkan oleh kepala sekolah. Ngerti ya? Wastimaluhu asawab wal iqab. Sawab itu kalau orang punya prestasi dikasih apa misalnya? Iya, apa? Ya, sebangsa hadiah, cuma bahasanya apa ya? Reward. Iya. Ya itulah. Wal iqab itu hukuman. Jadi ada hukuman, ada apresiasi. Harus imbang. Al-idaro al-madrasiyah. Tu'tabaru al-idaratu al-madrasiyah min ahami awamilin nidham, sistem sekolah. Al-idaro al-madrasiyah. Idaro madrasiyah, kurikulum ya. Ini maksudnya kan ke sistem pembelajaran.
itu merupakan min ahami awamil nidham, termasuk bagian yang paling penting dalam kedisiplinan. Fa idza wudiha kullu talamidil madrasati wa mudarrisiha wa man fiha wa ma fiha wal a'mal fiha wadi'an munasiban murattaban sahula ijadun nidham fiha. Ketika sistem sekolah kurikulum ini menata dengan baik jadwal murid, jadwal guru, dan siapapun yang ada di dalamnya, termasuk Pak Bon ya, terus siapa lagi, Pak Latif, sing apa namanya ini, IT-nya, ada operatornya, itu ditata dengan baik, secara jelas, wadian ditata, munasiban cocok, pantas, murattaban tertib. Nah, terus apa? Sahula ijadun nidham fiha, maka lebih gampang untuk menciptakan kedisiplinan di dalam sekolah tersebut. Binaul madrasati wa mauqi'uha wa bi'atuha wa asasiha. Gedung sekolah dan tempatnya. Inna husna nidham bil madrasati murtabitun bi bina'il madrasati wa ahwaliha. Murtabitun itu keteraturan. Sesungguhnya bagusnya kedisiplinan di sekolah itu tergantung dengan keteraturan bagaimana gedung dan kondisi sekolah tersebut. Ngerti maksudnya? Nah. Faminal mustahil an yasuda an nidhamu idza itturra al mudarrisu wa tilmidu lil amali fi bina'i qadirin ghairi sihhin. Qadirin kotor, ghairi sihhin tidak sehat. Bagaimana menciptakan suatu kedisiplinan ya ketika gedung sekolah utawa lingkungane tempate iku mang kotor, kumuh. Ngerti maksudnya ya? Rodiin buruk, al mauqi qalilid dawi. Qalilid dawi itu minim pencahayaan. Minim pencahayaan, bahkan siang aja nggak terlihat matahari. Mungkin di tengah hutan paling gini gitu. Hutan ya masih ada sinar, berarti gua. Misalkan. Fasidul hawai, udaranya yang rusak, maksudnya nggak steril. Rutbatin, lembab. Au takunu al-fusulu taghlibu bihal jalbah wadaudo. Wadaudo jalbah itu keributan, ad-daudo itu bising. Au kana al-asasu wa tuhutul julusi la yatafiku ma'a qawaidit tarbiyati wasyihhati. Al-asas itu artinya perabotan. Wa tuhutul julusi area julus, tempat duduk. La yatafiku tidak cocok atau tidak apa ya? Tidak apa namanya? Gak pas ya gitu bahasanya. Gak pas dengan apa? Dengan qawaid tarbiyah wasiha. Tidak pas, tidak cocok dengan kaidah pendidikan dan kesehatan. Mejone iki wis lapuk ya, perabot-perabot. Padahal wis gak layak lah. Kayak rumah Belanda yang angker dulu itu dibuat pembelajaran sekolah. Sudah kolilido, gak ono apa namanya itu? Cahaya, lembab misalkan dan sebagainya. Maka harus dipilih benar-benar. Fa idza ru'iyat jami'u syuruti as-sihhati sihhiyati wat tarbawiyati fi bina'il madrasati wa ma fiha min asasin wa adawatin kana dzalika khairu musaidin ala istidbabi an-nidham. Fa idza ru'yat diperhitungkan. Ketika ini semua itu diperhitungkan, apa yang diperhitungkan itu ya? Jami'u syuruti as-sihhiyati wa tarbawiyati. Semua syarat-syarat yang kategori kesehatan dan kategori pendidikan fi bina'il madrasati di dalam membangun sekolah wa ma fiha dan menata apa-apa yang ada di dalamnya
min asasin, asas tadi apa? Perabot, menata perabot. Kana dzalika khairu musaidin, maka itu menjadi faktor yang baik ala istidbabi an-nizam, cara yang terbaik dalam suatu kedisiplinan, dalam menciptakan suatu kedisiplinan. Membuat disiplin peraturan itu harus memperhatikan banyak hal gitu loh Pak, maksudnya dari tempatnya, terus perabotnya, iki ono cahaya apa enggak. Makanya kamu di pondok ini setiap jalan itu selang berapa meter harus ada lampu jalan. Gak sampai jalan itu gelap kalau malam, kecuali lampu itu gak dinyalakan. Paham tuh? Nah, mending nek gawe sekolahan, gawe pendidikan ya diperhatikan itu semua. As-sawab wal iqab wa alam. Sawab.